Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai materi statistika, yaitu pembelajaran matematika kelas 8 semester genap. Kita lanjutkan pembahasan mengenai ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah nilai yang menggambarkan tentang penyebaran nilai-nilai dari data yang terdiri dari jangkauan atau range, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Nah, apa saja itu? Kita bisa bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu jangkauan atau range adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Jadi data itu kita urutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar. Kita tentukan data yang terbesarnya atau X max-nya, kemudian kita tentukan data terkecilnya atau X min-nya. Baru kita dapatkan range-nya. Nah, ini rumusnya, kita kurangkan ya. Kemudian yang kedua adalah kuartil. Adalah ukuran yang membagi data menjadi 4 bagian sama banyak, terdiri dari kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, atau disamakan juga dengan median karena sama definisinya di tengah-tengah, dan kuartil atas atau Q3. Rumusnya sama dengan, hampir mirip dengan rumus median. Bedanya kalau Q1 itu dia seperempat, kalau Q2 itu sama dengan median, setengah atau 2/4, sama kan? 2/4 ini sama dengan setengah. Kemudian Q3 ini 3/4. Ini agar mempermudah kita mengingatnya. Kalau Q1 1/4, kalau Q2 2/4, kalau Q3 3/4. N tambah 1 semuanya. Dengan X adalah data KI dan N adalah banyaknya data. Kemudian jangkauan interkuartil atau hamparan adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Jadi selisih antara Q1 yang telah kita bahas tadi dan Q3. Nah, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu Q3 dan Q1-nya untuk menentukan jangkauan interkuartil. Dan kemudian simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Jadi kalau kita telah mengetahui jangkauan interkuartilnya, untuk mengetahui simpangan kuartilnya tinggal kita kalikan dengan setengah. Oke. Baik, kita lanjut masuk ke contoh soal. Contoh 1. Nilai hasil ujian matematika siswa laki-laki dari kelas 8A adalah, ini nilainya. Berapakah range dan Q1 dari data tersebut? Jadi ditanya adalah range dan Q1-nya. Nah, diketahui datanya sudah dari soal. Untuk itu, pertama-tama kita harus menentukan atau mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar agar memudahkan kita nantinya. Nah, ini dia data setelah diurutkan dari terkecil 60 dan terbesarnya 100. Nah, kita ingat rumus range tadi adalah X max atau data terbesar dikurang X min atau data terkecil. Maka dia data terbesar yang dapat kita lihat adalah 100 di sini dan yang data terkecilnya 60 di sini. Nah, jadi dia adalah 100 kurang 60 adalah 40. Jadi range dari data tersebut adalah 40. Kemudian Q1-nya. Q1-nya rumusnya tadi, Q1 sama dengan X seperempat dikali N tambah 1. Nah, kita masukkan. N-nya adalah 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ada 12 data. N-nya tadi kan banyaknya data. Maka dia adalah X dikali seperempat. X seperempat dikali 13. Nah, seperempat dikali 13. 13/4. Ada 12. 13/4 itu 3, sisa 1/4. Nah, Q1 berada di antara X3 dan X4 karena dia 3/4. Nah, X3-nya adalah 70. Kenapa? Kita lihat data yang telah diurutkan 1, 2, 3-nya. X3-nya 70 dan X4-nya adalah 75-nya. 1, 2, 3, 4. Nah, 75. Sehingga Q1-nya tadi adalah X3/4, maka X3 ditambah seperempat. X4 dikurang X3 karena dia di antara X4 dan X3. Kita masukkan nilainya. Kita substitusikan 70, X3-nya 70, seperempat, X4-nya 75, X3-nya 70. Kita kurangkan dapat 5, maka 70 tambah seperempat kali 5. 5/4 adalah 1,25. Maka dia adalah Q1-nya adalah 71,25. Kita lanjutkan kepada contoh selanjutnya. Contoh 2. Data nilai ulangan siswa kelas 8 adalah sebagai berikut. Nah, ini tabelnya.
nilai siswa dan frekuensinya atau jumlah siswanya. Tentukanlah jangkauan interkuartil dari data tersebut. Berarti yang ditanya adalah jangkauan interkuartilnya. Yang kita ketahui data nilai ulangan siswa pada tabel. Nah, solusinya kita ketahui jangkauan interkuartil ini biasa disebut dengan QR adalah Q3 dikurang Q1. Untuk itu terlebih dahulu kita harus menentukan Q3 dan Q1-nya. Baik, untuk Q3 rumusnya adalah X3 per 4 dikali N tambah 1. Kalau Q3 dia 3. Nah, N-nya adalah 30. Kita jumlahkan ini 4 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 4 tambah 3 adalah 30. Berarti X3 per 4 dikali 30 tambah 1. X3 per 4 dikali 31 berarti adalah Q3-nya adalah 3 kali 31 itu 93 bagi 4. Jadi dia 23, sisa 1 per 4. Maka Q3-nya berada di antara X23 dan X24. Oke. Untuk mengetahui X23-nya berapa dan X24-nya, kita bisa menggunakan tabel frekuensi kumulatifnya. Nah, kita sudah membahas kenapa ini bisa 4. Dan 4 tambah 5, 9. 9 tambah 6, 15. 15 tambah 8, 23. 23 tambah 4, 27. 27 tambah 3, 30. Berarti 5 ini dari 1 sampai 4. 6 ini dari 5 sampai 9. 70 ini dari 10 sampai 15. 80 ini dari 16 sampai 23. Nah, begitu selanjutnya. Maka X23-nya adalah 80 karena kita lihat ini 23, jadi 80 ini sampai dari data 16, setelah 15 16 sampai 23 ini 80. Sedangkan data ke 24-nya selanjutnya adalah 90. Oke. Maka kita dapat menentukan Q3-nya adalah X23 ditambah 1/4 dikali X24 kurang 23 karena di antara 24 dan 23. Kalau kita substitusikan 80 ditambah 1/4, 90 kurang 80 dia 10. 1/4 kali 10 2,5 berarti 80 kali 2,5 adalah 82,5. Setelah kita mengetahui Q3-nya, kita lanjutkan untuk menentukan Q1-nya. Nah, Q1 rumusnya X 1/4, 1/4 karena Q1 ya, dikali N tambah 1. Nah, N-nya 30, berarti 1/4 kali 3, 1. Maka dia 31 bagi 4 itu 7, sisa 3/4. Kaki satunya berada di antara X7 dan X8. Nah, kita lihat X7 dan X8 itu masih di pada data 60. Karena 50 itu dari 1 sampai 4, 5 sampai 9, maka itu 60, 7 dan 8 itu berada di masih nilai siswa yang 60. Maka X7 60 dan X8 60. Kita dapat menentukan Q1-nya X7 3/4 berarti X7 tambah 3/4 dikali X8 kurang X7. Kita masukkan X7 sama X8-nya, maka dia 60 ditambah 60 kurang 60 0, berarti 1/4 kali 0 0, maka dia Q1-nya 60. Baru kita masukkan ke rumus QR sama dengan Q3 kurang Q1, maka dia Q3-nya tadi 82,5 dikurang Q1-nya 60, maka QR-nya sama dengan 22,5. Sehingga jangkauan interkuartil dari data tersebut adalah 22,5. Nah, demikian pembahasan materi statistika. Silakan dipelajari kembali. Kemudian silakan berlatih menggunakan soal-soal yang ada dalam buku dan di dalam modul. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.